Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Ya teman-teman, itu adalah salah satu cuplikan pidato dari Mr. Supomo sesuai dengan tema pada saat ini, yakni kita akan membahas tentang siapa itu Raden Supomo dan mengapa beliau, termasuk bagaimana sejarahnya atau bagaimana ceritanya sehingga beliau akhirnya bisa menjadi salah satu perumus dasar negara Pancasila. Profesor Dr. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Supomo berkesempatan meneruskan pendidikannya di Boyolali di sekolah dasar tahun 1917. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Mulo, yaitu di Solo di 1920, dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Batavia atau sekarang Jakarta pada tahun 1923. Lalu Supomo ditunjuk sebagai pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Antara tahun 1924 dan 1927, Supomo mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum yang dikenal sebagai arsitek ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional. Ini adalah salah satu konseptor Liga Bangsa-Bangsa. Tesis doktornya yang berjudul Reorganisati van het Agraris Stelsel in het Gewest Surakarta, atau disebut dengan reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta. Tesis ini tidak hanya mengupas sistem agraria yang tradisional di Surakarta, tetapi juga secara tajam menganalisis hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo. Pada tanggal 31 Mei, Supomo itu menyampaikan pidato di BPUPK. Supomo berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, semangat keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat. Supomo itu menyampaikan 5 dasar negara merdeka, yaitu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Supomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik. Di dalam konteks hubungan agama dan negara, Supomo memiliki pandangan yang sama dengan pidato pemikiran Muhammad Hatta pada 30 Mei 1945, yaitu pemisahan agama dan negara. Urusan keagamaan dipisahkan dengan urusan kenegaraan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah Supomo juga membicarakan soal struktur dan karakteristik bangsa Indonesia, di mana negara Indonesia merdeka harus merujuk pada karakteristik bangsa Indonesia tersebut. Struktur masyarakat Indonesia dalam hemat Supomo adalah bercita-cita pada persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin, senantiasa bermusyawarah dan kekeluargaan. Di bagian lain pidatonya, Supomo juga menyebut agar warga negara yang cinta tanah air, yakni Supomo juga mengutip Panca Dharma pasal 2 yang berbunyi, kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selain itu juga Supomo mengusulkan bentuk negara integralistik yang dimaknai sebagai
negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Kemudian juga Supomo juga menyeruti soal hubungan agama dan negara. Ia setuju dengan pemikiran Muhammad Hatta, yaitu adanya pemisahan agama dan negara. Begitulah tentang Mr. Supomo secara singkat, tentang biografinya. Untuk lebih jelasnya lagi Anda boleh mencari lagi di sumber lain. Terima kasih untuk hari ini. Sekian.